Di antara gang-gang sempit dan rumah-rumah reyot Kampung Damai, nama Bang Jago adalah momok yang tak pernah selesai dibicarakan. Tak ada satupun warga yang tak mengenalnya, bukan karena kehormatan, tapi karena ketakutan. Setiap pagi, saat matahari belum sepenuhnya naik, langkah sepatu bot usang dan suara siulan sinisnya sudah cukup membuat para pedagang buru-buru menutup dompet atau menunduk dalam diam. Bang Jago, dengan tubuh kekar dan bekas luka panjang di pipi kanan, seperti raja tak bertahta. Di bawah langit kampung yang kelabu, ia memerintah dengan tangan besi. Tak peduli tua atau muda, selama mereka berjualan atau bekerja, ia menagih uang keamanan, dengan gaya yang tak mengenal kompromi. Mereka yang menolak, sudah ada yang kehilangan gerobak, bahkan 1-2 harus dirawat di klinik darurat yang hanya punya 3 ranjang. Suatu pagi, suasana pasar kampung berubah mencekam. Seorang penjual sayur, Bu Minah, yang sudah 2 minggu sakit dan tak bisa setor uang, ditampar hingga pingsan di depan anak-anaknya. Warga hanya bisa melihat, takut dan pasrah. Mereka tahu, jika ada yang ikut campur, maka malam itu rumahnya bisa dilempari batu atau terbakar tanpa jejak. Di balik kekejamannya, Bang Jago bukan sekadar preman bodoh. Ia tahu siapa yang bisa dilukai dan siapa yang harus dihindari. Ia membangun ketakutan dengan strategi. Bahkan kepala RT pun diam, entah karena takut atau karena sudah diberi jatah diam. Di kampung itu, hukum tak lagi dipegang polisi, tapi di genggaman pria dengan tatapan kosong itu. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik tatapan dingin itu, Bang Jago menyimpan kekosongan yang mendalam. Setiap malam, ia duduk sendiri di pos ronda kosong, menatap bintang sambil meneguk arak murahan. Wajahnya yang garang pelan-pelan luluh, seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Tapi pagi datang, dan topeng kembali ia kenakan. Anak-anak di kampung bahkan menciptakan lagu sindiran tentangnya, dinyanyikan diam-diam, di pojokan gang, dengan nada bergetar. Lagu itu bukan tentang keberanian, tapi tentang harapan akan hari ketika suara langkah sepatu bot itu tak lagi terdengar. Sebab bagi mereka, Bang Jago bukan manusia, tapi bayangan gelap yang selalu membayangi. Hari itu, saat matahari mulai menguning dan angin membawa bau amis dari kali, Bang Jago berjalan santai melewati deretan warung. Ia menyeringai melihat kerumunan yang bubar begitu mendengar siulannya. Tak jauh dari sana, seorang anak kecil menjatuhkan mangkuk baksonya karena takut melihat sosok itu mendekat. Tanpa rasa bersalah, Bang Jago hanya tertawa. Meski kekuasaannya mutlak, di sudut hatinya yang terdalam, ada ruang kosong yang bahkan ia tak tahu bagaimana mengisinya. Ia sering bermimpi tentang seseorang, wanita tua dengan tangan penuh luka, memanggil-manggil namanya dalam kobaran api. Tapi saat terbangun, ia kembali menjadi Bang Jago, sang penguasa ketakutan. Namun takdir mulai menulis cerita baru. Sebab di hari yang sama, suara lengkingan khas dari trompet bakso menggema untuk pertama kalinya di Kampung Damai. Warga tertegun, anak-anak berlari mengikuti suara itu, dan aroma kaldu hangat menyebar di udara. Tak ada yang tahu bahwa sosok sederhana dengan gerobak bakso itulah awal dari akhir teror Bang Jago. Dan hari itu menjadi catatan pertama dalam hari-hari terakhir seorang preman. Sebab kadang, bukan peluru atau polisi yang menghentikan kekejaman, tapi semangkuk bakso dan masa lalu yang belum selesai. Suara trompet bakso itu terdengar nyaring di tengah keheningan Kampung Damai yang diliputi ketegangan. Tut-tut, irama klasik yang selama ini hilang seakan membawa angin baru yang tak bisa dijelaskan. Anak-anak yang biasanya murung tiba-tiba berlarian sambil tertawa, mengikuti aroma kuah gurih yang mengepul dari sebuah gerobak tua berwarna biru. Pudar, di balik gerobak itu, berdiri seorang lelaki tua berwajah teduh. Rambutnya sebagian besar sudah memutih, tubuhnya kurus tapi tegak, dan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya membuat orang-orang merasa aman hanya dengan melihatnya. Namanya Pak Darto, tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia hanya berkata, "Saya cuma numpang hidup dan berbagi rasa hangat." Pak Darto mulai berjualan dengan sederhana, berkeliling dari gang ke gang. Ia tak pernah memaksa orang membeli, tak pernah mematok harga tinggi. Anak-anak yang tak punya uang pun diberinya semangkuk kecil bakso tanpa mengharap imbalan. Ia selalu berkata, rezeki itu kayak kuah bakso, kalau dibagi, justru makin sedap. Dalam waktu singkat, gerobaknya jadi titik kumpul. Ibu-ibu, anak-anak, bahkan beberapa pemuda mulai menantikan kedatangannya.
Di tengah kekacauan yang ditabur Bang Jago, kehadiran Pak Darto seperti oase. Namun, senyap-senyap, kehangatan itu mulai mengusik perhatian sang preman. Bang Jago pertama kali melihat kerumunan itu dari kejauhan. Matanya menyipit. Ia melihat anak-anak tertawa, orang-orang mengobrol dengan wajah cerah, semua berkumpul di sekitar gerobak biru itu. Wajahnya mengeras. Dalam dunia yang ia ciptakan dengan rasa takut, kehadiran kebahagiaan asing seperti ancaman. Malam itu, ia duduk lebih lama di pos ronda, menatap ke kejauhan dengan mata gelap. Ia memutar ulang suara tawa itu di kepalanya, dan entah mengapa, ia merasa terganggu. Bukan karena orang-orang tertawa, tapi karena ia merasa tersingkir. Untuk pertama kalinya, kampung tidak memandangnya. Mereka mulai mengabaikannya. Esoknya, ia mendatangi gerobak itu. Langkahnya berat, suara sepatunya menggema di jalan tanah. Warga yang tengah menikmati bakso langsung bungkam. Pak Darto hanya menoleh dan tersenyum. "Mau semangkuk, Nak?" tanyanya dengan nada tenang, seperti tak tahu siapa yang berdiri di depannya. Bang Jago menatapnya lama. Semua mata tertuju pada dua sosok itu. Lalu, dengan geram ia berkata, "Lu baru di sini ya? Gak tahu aturan." Tapi Pak Darto hanya tersenyum lagi. "Saya tahu rasa lapar, itu saja." Kalimat itu seperti pisau kecil yang tak melukai tubuh, tapi menusuk jauh ke dalam. Tanpa sadar, Bang Jago duduk. Ia diam, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia makan tanpa memalak, tanpa mengancam. Sendok demi sendok, rasa bakso itu membawa memori yang tak bisa dijelaskan. Ada kehangatan, ada kehilangan, ada luka. Ia tak berkata apa-apa setelahnya. Ia hanya berdiri dan pergi, meninggalkan gerobak itu, tapi benaknya tertinggal di sana. Dan sejak hari itu, tanpa ia sadari, hidup Bang Jago mulai retak, sedikit demi sedikit, semangkuk demi semangkuk. Hari-hari berikutnya, kampung yang biasanya muram perlahan berubah. Suara tawa anak-anak kembali mengisi gang-gang sempit, dan aroma bakso Pak Darto menjadi penanda waktu sore yang paling dinanti. Di sudut-sudut warung, orang-orang mulai berani berbisik, membicarakan hal-hal lain selain rasa takut. Nama Bang Jago tak lagi mendominasi percakapan. Dan itu, bagi sang preman, adalah penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Duduk di pos ronda dengan rokok menyala setengah, Bang Jago mendengarkan suara gerobak itu dari kejauhan. Krek, krek, tut, baginya, itu bukan lagi suara bakso, tapi suara pemberontakan. Suara yang perlahan mencuri ketakutan yang telah ia bangun bertahun-tahun. Ia memejamkan mata, namun wajah tua Pak Darto, dengan senyum tenangnya, selalu muncul di sana, menghantui dalam diam. Apa yang dia punya? Hah! Geram Bang Jago kepada dirinya sendiri. Ia ingat bagaimana ia makan semangkuk bakso itu, dan betapa rasa itu membuatnya diam. Bukan karena enak saja, tapi karena ia merasa dikenal. Rasa itu membangkitkan sesuatu yang ingin ia kubur. Ia marah, karena ia tak tahu bagaimana cara melawan sesuatu yang membuatnya merasa seperti anak kecil lagi. Keputusannya bulat. Malam itu ia berdiri, menghampiri salah satu anak buahnya, Ucok, dan memberi perintah. "Besok, datangi tukang bakso itu. Bilang ini kampung gue. Kalau dia mau dagang, bayar." Ucok sempat ragu, tapi tatapan Jago membuatnya tak bisa berkata tidak. Perintah itu seperti palu godam yang siap menghancurkan kedamaian yang baru tumbuh. Pagi keesokan harinya, Ucok mendatangi Pak Darto saat ia baru mulai berkeliling. Dengan nada tinggi, ia menyampaikan pesan Bang Jago. "Di sini gak ada dagang gratis. Lu mau aman, setor seminggu sekali." Tapi Pak Darto, seperti biasa, hanya tersenyum sambil berkata, "Saya tidak takut, Nak. Tapi saya juga tidak mau cari masalah. Kalau kamu lapar, duduklah. Saya buatkan mangkuk spesial." Ucok terdiam, tangannya gemetar. Entah kenapa, ia merasa tak sanggup melukai lelaki tua itu. Ada ketenangan yang tak bisa ia sentuh. Tapi takut pada Bang Jago jauh lebih besar, maka ia melempar gerobak itu dengan kayu, memecahkan botol saus dan menjatuhkan beberapa mangkuk. Pak Darto tak melawan. Ia hanya berdiri, memunguti pecahan mangkuk dengan tenang, dan berkata, "Kadang yang memukul justru yang paling lapar." Berita itu cepat menyebar. Warga marah, tapi takut. Mereka hanya bisa diam melihat gerobak biru itu lewat dengan kaca pecah dan roda miring. Tapi anak-anak tetap menyambutnya, walau kali ini dengan mata berkaca-kaca.
Salah satu dari mereka, Raffi, memberikan mangkok dari rumahnya sendiri, sambil berkata, "Kalau mangkoknya kurang, ini buat Om." Sementara itu, Bang Jago mendengar laporan Ucok dengan ekspresi datar. Tak ada pujian, tak ada amarah. Hanya keheningan. Tapi di balik itu, ada kekecewaan yang dalam, bukan pada anak buahnya, tapi pada dirinya sendiri. Ia merasa semakin kehilangan kendali, bukan hanya atas kampung, tapi atas dirinya sendiri. Ia mulai menguntit gerobak itu diam-diam. Mengamati Pak Darto dari balik tembok, dari sudut gang. Ia mencoba mencari celah, mencari kelemahan. Tapi yang ia lihat justru berlawanan, lelaki tua itu tak punya pertahanan, tak punya senjata, dan justru karena itu, ia tak bisa disentuh. Dan malam itu, Bang Jago bermimpi lagi. Tapi kali ini bukan hanya api dan jeritan. Ia melihat gerobak biru di tengah kobaran, dan seorang anak kecil menangis di sudut, wajahnya mirip dirinya sendiri. Ia terbangun dengan keringat dingin. Dalam hatinya, muncul rasa yang sudah lama hilang, takut. Bukan takut akan orang lain, tapi takut pada kebenaran yang pelan-pelan datang mendekat. Sore itu langit Kampung Damai diselimuti awan kelabu, seolah ikut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Gerobak bakso Pak Darto kembali lewat, walau dengan roda yang kini pincang dan cat yang tergores. Namun ia tetap menyusuri gang yang sama, menyapa dengan senyum, seakan luka yang menimpa gerobaknya tak pernah terjadi. Anak-anak masih menyambutnya, meski beberapa kini memilih mengamati dari kejauhan, takut akan amukan berikutnya dari preman-preman Bang Jago. Bang Jago berdiri di ujung gang, menatap pemandangan itu dari balik kegelapan bayangan tembok. Ada bara di dadanya, tapi tak meledak. Hanya mendidih pelan-pelan, dan entah dorongan dari mana, ia melangkah mendekat. Suara sepatunya menjejak pelan di tanah basah, dan seperti biasa, kehadirannya mengubah suasana. Anak-anak menjauh, orang dewasa menahan napas. Tapi Pak Darto tak bergeming. Ia menyambut Bang Jago dengan anggukan kecil dan tatapan penuh ketenangan. "Mau semangkuk lagi, Nak?" tanya Pak Darto. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu di dalamnya, seperti jemari yang perlahan mengetuk pintu masa lalu. Bang Jago tak menjawab. Ia hanya duduk di bangku plastik reyot yang disodorkan, dan membiarkan lelaki tua itu menuang kuah, menabur daun bawang, dan menyodorkan mangkuk hangat ke tangannya. Ia menyendok perlahan. Suapan pertama membuatnya mematung. Rasa itu, kuat dengan sentuhan kaldu tulang yang dalam, daging bakso yang kenyal namun empuk, aroma seledri dan lada putih yang tidak asing. Itu bukan sekadar rasa, itu adalah kenangan. Ia pernah mencicipi rasa ini, bertahun-tahun lalu. Di sebuah warung kecil, di bawah naungan pohon mangga tua. Bersama seseorang yang memeluknya erat setelah ia menangis karena kehilangan bola mainannya. Tangannya gemetar, sendok terjatuh ke dalam mangkuk. Suasana hening. Pak Darto memperhatikan, namun tak berkata apa-apa. Ia tahu, momen itu adalah luka yang sedang terbuka sendiri. Bang Jago menatap lelaki tua itu dengan mata yang mulai memerah, tapi bukan karena marah. "Siapa, lu sebenarnya siapa?" Suaranya serak, seperti berbisik pada dirinya sendiri. Pak Darto tak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang. "Saya hanya orang tua yang pernah gagal menyelamatkan sesuatu yang penting. Dan rasa itu, saya simpan agar saya tak lupa." Kalimat itu jatuh seperti hujan pertama setelah kemarau panjang, tidak menghapus semuanya, tapi cukup untuk membasahi tanah yang lama mengering. Bang Jago berdiri, tubuhnya goyah. Ia tak tahan menatap wajah itu lebih lama. Ia pergi tanpa membayar, tanpa berkata apa-apa, tapi langkahnya tidak lagi berat karena marah, melainkan karena bingung. Di dalam kepalanya, suara bakso keliling dan suara seorang wanita memanggil namanya saling bertabrakan, menciptakan keributan yang tak bisa ia redam. Malam itu, Bang Jago tidak ke pos ronda. Ia duduk di depan rumah kosong yang sudah lama terbengkalai. Rumah itu pernah ia datangi dalam mimpi, dan kini, ia tahu kenapa mimpi itu terasa begitu nyata. Rasa bakso itu bukan hanya mengingatkannya pada masa lalu, tapi membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat. Dan di balik pintu itu, ada luka, dan ada Pak Darto. Rumah reyot itu berdiri di ujung gang paling sunyi, dindingnya berlumut dan jendelanya pecah setengah. Tak ada yang tahu bahwa tempat itu menyimpan fragmen masa lalu Bang Jago, masa yang telah ia kubur dalam-dalam, ditindih dengan amarah dan kekerasan.
Malam itu, ia duduk bersandar di temboknya, mencoba mengingat, mencoba menolak, namun rasa dari semangkuk bakso itu terlalu kuat, mengurai simpul ingatan yang selama ini ia padamkan. Dalam gelap, kenangan itu datang perlahan. Ia kembali menjadi Jaya, nama kecilnya dulu, seorang bocah kurus yang tinggal di rumah itu bersama ibunya. Ibunya adalah perempuan tangguh yang menjual bakso keliling demi menyambung hidup. Gerobaknya pun mirip, bahkan hampir identik dengan milik Pak Darto. Dan saat menyadari kesamaan itu, Jaya, Bang Jago, terisak pelan. Ia tak bisa mengelak lagi. Ia ingat malam yang mengubah segalanya. Malam saat sekelompok pemalak datang, menagih uang keamanan, yang tak bisa dibayar ibunya. Ia, yang saat itu baru berusia 9 tahun, hanya bisa memeluk lutut sambil menyaksikan gerobak ibunya dihancurkan, mangkuk-mangkuk dilempar, dan tangan ibunya dipukuli hingga berdarah. Ibunya menangis, bukan karena sakit, tapi karena anaknya harus melihat semua itu. Malam itu pula ibunya meninggal, bukan karena luka fisik, tapi karena patah hati dan putus asa. Sejak saat itu, Jaya menghilang dari kampung. Ia tumbuh di jalanan, mengenal kekerasan bukan dari pilihan, tapi dari kebutuhan. Ia menjadi Bang Jago bukan karena ingin menjadi jahat, tapi karena percaya dunia hanya mendengar orang yang keras. Ia menjadi preman untuk menghindari jadi korban. Namun di dalam hatinya, luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya belajar untuk membungkamnya. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, seorang lelaki tua dengan senyum lembut dan semangkuk bakso hangat datang menghancurkan tembok itu dalam sekejap. Ia tak bisa membenci Pak Darto, karena rasa yang ia bawa bukan rasa asing, melainkan rasa yang membuatnya merasa pulang. Tapi jika benar itu gerobak yang sama, jika benar Pak Darto adalah orang yang dulu membantu ibunya berjualan, kenapa ia muncul sekarang? Di saat semuanya sudah hancur, Bang Jago kembali menatap rumah itu, matanya sembab tapi penuh dendam yang membingungkan. Ia tidak tahu harus marah pada siapa, pada pemalak yang membunuh ibunya, pada dirinya sendiri yang pergi dan membiarkan semua kenangan itu membusuk, atau pada Pak Darto, yang mungkin dulu tahu, tapi tak cukup cepat menolong. Tiba-tiba suara langkah pelan terdengar dari belakang. Pak Darto berdiri di sana, entah sejak kapan. Ia membawa mangkuk bakso yang ditutup kain kecil, dan meletakkannya di samping Bang Jago tanpa sepatah kata. Mereka hanya duduk dalam diam. Tak ada yang perlu dijelaskan, karena malam dan rasa itu telah bicara lebih dari cukup. Dan untuk pertama kalinya, Bang Jago menangis. Bukan karena kalah, bukan karena takut, tapi karena ia akhirnya ingat siapa dirinya sebelum menjadi bayangan. Pagi itu kampung damai terasa asing bagi Bang Jago. Ia berjalan melewati gang sempit seperti orang linglung, melihat wajah-wajah yang dulu takut kini menatapnya penuh tanya. Tatapan mereka tak lagi ngeri, tapi lebih mirip kasihan, dan itu lebih menyakitkan. Ia merasa telanjang, seolah luka batin yang selama ini tersembunyi kini tergambar jelas di wajahnya. Dan semua ini gara-gara semangkuk bakso dan lelaki tua dengan mata yang tak pernah menghakimi. Di dalam dirinya, dua suara bertarung sengit. Suara kecil Jaya, si bocah rapuh yang rindu pulang, dan suara Bang Jago, pria bengis yang tumbuh dengan darah dan dendam. Ia ingin menyerah, ingin duduk di sisi Pak Darto dan membiarkan semuanya larut. Tapi bayangan masa lalu tak begitu mudah dilepas. Ia dibentuk oleh kekerasan, oleh rasa takut, dan oleh keyakinan bahwa hanya dengan menjadi monster, ia bisa bertahan hidup. Ucok dan anak buah lainnya mulai merasa aneh. Bang Jago jarang bicara, jarang marah. Ia tak lagi merokok di pos ronda, tak lagi memalak pedagang kecil. Mereka mulai resah. "Abang kenapa? Kita kayak kehilangan pemimpin," kata Ucok suatu malam. Tapi Jago hanya menatap kosong ke depan, tak memberi jawaban. Ia tak punya kata-kata untuk menjelaskan kekosongan yang makin hari makin melebar di dadanya. Di satu sisi lain kampung, Pak Darto terus berjualan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Namun ia tahu badai belum reda. Ia tahu, luka Jago belum sembuh. Bahkan mungkin tak akan pernah. Tapi ia percaya pada satu hal, bahwa setiap manusia, meski diciptakan dari luka, tetap punya hak untuk memilih, menjadi luka, atau menyembuhkan. Namun keheningan itu tak bertahan lama. Malam ketiga setelah pertemuan di rumah tua, segerombolan preman dari luar kampung datang. Mereka mendengar kabar bahwa Bang Jago melemah. Mereka mencium kesempatan.
Kampung Damai kembali mencekam. Warga menutup pintu lebih awal, suara langkah dan tawa sinis para preman luar mulai mendominasi malam. Ucok dan yang lain ketakutan. Mereka mendatangi Jago, meminta arahan. "Abang, kita harus lawan. Kampung kita diambil alih." Tapi Jago masih diam. Ia duduk memandangi semangkuk bakso dingin yang ia beli tapi tak pernah disentuh. Dalam diam itu, ia bertarung antara menjadi Jaya yang memaafkan, atau Bang Jago yang melawan dengan darah. Akhirnya, malam itu juga, Jago berdiri. Tapi langkahnya bukan menuju pos ronda, bukan ke tempat para preman luar berkumpul. Ia melangkah menuju gerobak Pak Darto yang parkir di bawah pohon jambu. "Kalau dulu aku gagal lindungi dia," katanya lirih, "sekarang, setidaknya aku harus lindungi rasa ini." Ia tahu, ini bukan tentang kekuasaan lagi. Ini tentang menebus sesuatu yang hilang, dan menyelamatkan yang tersisa. Dan saat ia kembali ke tengah kampung, berdiri menghadapi para preman luar, wajahnya bukan lagi wajah Bang Jago si penebar teror, tapi wajah Jaya yang akhirnya berdamai dengan luka. Tapi apakah kampung, dan takdir, akan memberi ruang untuk penebusan itu? Malam di Kampung Damai terasa seperti sumbu yang siap terbakar. Di tengah lapangan kecil dekat pos ronda, para preman luar tertawa keras, mabuk oleh kemenangan yang belum resmi mereka raih. Mereka menendang gerobak pedagang, memalak warung, dan menantang siapapun yang berani melawan. Tapi kampung ini tak lagi punya pelindung. Bang Jago, nama yang dulu membawa gemetar, kini dianggap hanya bayang-bayang dari legenda lama. Namun langkah berat terdengar dari ujung gang. Semua mata menoleh ketika Jago muncul dari balik kelam. Ia tidak membawa senjata, hanya mengenakan jaket lamanya dan tatapan yang tak lagi menyala karena amarah, tapi karena tekad. Ketika para preman menertawakannya, ia tetap melangkah, perlahan tapi pasti, seperti seseorang yang tahu bahwa ia mungkin tak akan kembali, dan tidak mengapa. "Lu pikir siapa lu? Hah? Ini kampung udah punya pemilik baru," teriak salah satu preman. Tapi Jago hanya berhenti satu langkah dari mereka, menatap lurus tanpa gentar. "Gue nggak di sini buat jaga kampung," suaranya berat, "gue di sini buat jaga rasa dan penyesalan." Kalimat itu terdengar aneh, bahkan bagi dirinya sendiri. Tapi ia tahu, ini bukan tentang melawan preman. Ini tentang melawan luka yang selama ini ia biarkan membusuk. Pertarungan pun pecah. Tubuh Jago yang sudah tidak mudah bergerak penuh perlawanan. Ia jatuh, bangun, terhuyung, tapi terus memukul. Seolah setiap hantaman bukan hanya pada lawan, tapi pada hantu masa lalu yang terus mengikutinya. Darah mengalir di pelipisnya, namun ia tidak berhenti. Tidak bisa, karena kali ini, ia bukan bertarung untuk menaklukkan, tapi untuk menebus. Warga menonton dari kejauhan, bisu dan gemetar. Tapi di antara mereka, Pak Darto berdiri paling depan. Tangannya mengepal, tapi bukan karena takut, melainkan karena ingin sekali menyelamatkan, namun tahu ini adalah pertempuran yang harus diselesaikan Jago sendiri. Pertarungan itu bukan sekadar adu otot, tapi adu jiwa, antara siapa Jago yang dulu dan siapa dia sekarang. Hingga akhirnya, tubuh Jago roboh. Para preman bubar, sebagian luka, sebagian panik karena sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Kampung itu sunyi kembali, tapi Jago tak bangun. Pak Darto berlari mendekat, memeluk tubuhnya yang lemas, merasakan darah hangat menodai bajunya. "Jaya, bertahanlah, kamu belum selesai," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Dengan sisa tenaga, Jago membuka mata. "Baksonya, jangan berubah," rasanya. Ia tersenyum, samar, lalu menatap langit malam yang kosong. Di matanya, ia melihat bayangan ibunya, berdiri di depan rumah tua, tersenyum dengan mangkuk bakso di tangan. Dan dalam sekejap, dunia perlahan meredup. Malam itu, Kampung Damai kehilangan satu-satunya lelaki yang pernah menebar teror, dan akhirnya menebusnya dengan darah. Namun sejak saat itu, tak ada satupun preman yang berani menyentuh kampung itu lagi. Karena rasa yang dibela dengan nyawa, akan selamanya hidup di lidah, dan di hati. Matahari pagi menyinari Kampung Damai dengan sinar yang berbeda. Tak ada teriakan, tak ada langkah berat para preman, tak ada bayangan kekerasan yang menggantung di udara. Yang tersisa hanyalah kesunyian, seperti duka yang belum sempat ditangisi. Di tengah lapangan, sisa darah yang mengering menjadi saksi bisu dari pertarungan semalam, dan dari pengorbanan yang tak semua orang sempat mengerti. Pak Darto duduk di samping gerobaknya.
Tangan tuanya mengusap kain penutup mangkuk dengan pelan, seperti menyeka ingatan yang terlalu berat untuk dilupakan. Ia belum membuka jualan hari itu. Hatinya belum sanggup. Di sampingnya, sebuah jaket tua tergantung di pegangan. Gerobak jaket milik Bang Jago, yang diberikan kepadanya sebelum ambulans datang menjemput tubuhnya yang tak lagi bergerak. Warga mulai berdatangan. Diam-diam, satu persatu meletakkan bunga, rokok, bahkan mangkuk bekas makan di sekitar gerobak Pak Darto. Mereka tidak banyak bicara, tapi diam mereka adalah bentuk penghormatan. Kampung Damai tahu, lelaki yang selama ini mereka takuti, pada akhirnya adalah satu-satunya yang benar-benar melindungi mereka. Dan cara Jago melindungi mereka bukan dengan kuasa, tapi dengan pengorbanan. Ucok berdiri paling belakang, matanya merah, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena penyesalan. Bang Jago bukan sekadar preman, gumamnya lirih, dia tembok kita, yang selama ini kita dorong-dorong, tapi nggak pernah kita pahami. Ia menunduk dalam, berharap kalau waktu bisa diulang, ia tak akan membiarkan Jago bertarung sendirian. Pak Darto akhirnya berdiri. Ia menatap warga, lalu membuka tutup gerobaknya. Hari ini, aku mau bagi bakso, gratis. Satu mangkuk untuk satu kenangan, tentang dia, katanya. Suaranya bergetar, tapi tetap tegar. Ia mulai menyendok kuah, menata bakso, seperti biasa. Tapi kali ini, setiap mangkuk yang keluar bukan hanya menghangatkan perut, melainkan juga luka di hati warga. Saat warga menikmati bakso itu, banyak yang menangis. Rasa itu, tidak berubah. Hangat, dalam, mengingatkan. Dan semua tahu, itu adalah rasa yang dulu dibela sampai titik darah penghabisan. Seorang anak kecil bertanya polos, "Kakek, siapa yang ajarin bikin bakso seenak ini?" Pak Darto tersenyum samar, "Dulu, ibu dari seseorang yang sangat keras kepala. Tapi hatinya, lembut." Hari itu, kampung seolah disucikan kembali oleh aroma kuah dan suara sendok yang berdenting. Tidak ada lagi preman, tidak ada lagi teror, hanya gerobak tua, seorang lelaki renta, dan rasa yang kini jadi warisan. Rasa dari perjuangan, dari luka, dan dari seorang preman yang akhirnya mati sebagai pahlawan. Dan ketika senja mulai datang, angin pelan membawa suara samar yang hanya didengar oleh mereka yang benar-benar diam. Suara langkah kaki berat, suara sendok mengaduk mangkuk, dan tawa seorang bocah bernama Jaya yang dulu sempat hilang. Beberapa minggu setelah kepergian Jago, gerobak Pak Darto kembali menyusuri gang-gang kecil Kampung Damai. Namun kali ini, langkahnya lebih lambat, dan senyumnya lebih sendu. Di setiap tempat ia berhenti, orang-orang menyambutnya bukan hanya sebagai penjual bakso, tapi sebagai penjaga kenangan. Setiap mangkuk yang disajikan, seolah menghidangkan kembali secuil kisah tentang lelaki yang dulu mereka takuti, lalu mereka rindukan. Anak-anak kecil yang dulu takut pada sosok Bang Jago, kini duduk di bangku plastik merah sambil menyuapkan bakso ke mulut mereka, bertanya polos, "Pak, dulu Bang Jago jahat ya?" Pak Darto hanya tersenyum dan menjawab, "Bang Jago bukan jahat. Dia cuma pernah sangat terluka." Jawaban itu tak pernah dijelaskan lebih jauh, karena ada hal-hal yang lebih baik dirasakan lewat kuah dan diam, bukan lewat kata-kata. Ucok, yang dulu anak buah paling setia Jago, kini bekerja membantu Pak Darto. Ia yang mendorong gerobak, mencuci mangkuk, dan sesekali belajar meracik kuah. Tangannya kaku, gerakannya belum sempurna, tapi semangatnya tulus. Ia ingin menebus sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. "Bang Jago udah kasih kita pelajaran, bukan cuma takut, tapi juga hormat," katanya suatu malam sambil membersihkan panci besar. Sementara itu, nama Jago mulai dibicarakan di luar kampung. Beberapa wartawan datang, menanyakan kisahnya. Tapi Pak Darto selalu menolak diwawancara panjang. "Dia bukan legenda, dia cuma manusia," katanya tegas. Namun di balik gerobaknya, ia mulai menulis. Bukan untuk publikasi, tapi untuk diri sendiri. Menulis tentang bocah bernama Jaya, tentang luka yang tak sembuh, dan tentang rasa yang bertahan meski tubuh telah pergi. Pada suatu pagi, seorang pemuda dari luar kota datang, membawa anak kecil. Ia memperkenalkan diri sebagai adik sepupu Jago, yang dulu sempat dititipkan jauh karena konflik keluarga. "Saya dengar cerita abang dari warga. Saya ingin anak saya tahu siapa pamannya, walau hanya lewat rasa," katanya pelan. Pak Darto menyajikan mangkuk khusus, lebih hangat,
lebih penuh, dan saat anak kecil itu tersenyum setelah suapan pertama, mata Pak Darto berkaca. Di sudut gang, rumah tua tempat Jago dulu tinggal perlahan dibenahi. Warga bersama-sama memperbaikinya, bukan untuk dihuni, tapi untuk dijadikan ruang kecil kenangan. Di sana ada foto ibunya, foto Jago, dan jaket lamanya digantung di paku tembok. Di sampingnya, papan kayu sederhana bertuliskan, "Rasa tak akan mati. Ia tinggal di hati." Pak Darto suatu malam berkata kepada Ucok, "Aku sudah tua, Cok. Gerobak ini nggak bisa aku dorong terus." Ucok diam, lalu menggenggam tangan tua itu. "Biar saya yang terusin, Pak. Biar orang-orang tahu, rasa ini dulunya milik orang yang pernah sangat marah, tapi akhirnya memilih untuk mencintai." Dan malam itu, rasa berpindah tangan, bukan hanya lewat resep, tapi lewat keberanian untuk berubah. Warisan rasa tak pernah tentang daging, kuah, atau sambal. Ia adalah tentang perjuangan, penyesalan, dan keberanian untuk menebus semuanya. Dan kampung damai kini tak hanya damai karena tak ada preman, tapi karena ada rasa yang dijaga oleh hati-hati yang telah belajar dari luka. Waktu berjalan, dan kampung damai benar-benar berubah. Tak lagi ada pos ronda yang jadi markas preman.